suaranya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur di mana pada saat ini kita bisa berkumpul berbakti kepada Tuhan. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu Jemaat semuanya yang saat ini tidak bisa datang ke gereja, yang sedang mengikuti ibadah streaming dimanapun berada. Kami ucapkan selamat beribadah. Kiranya damai Allah selalu bersama kita semua. Panggilan berbakti pada sore hari ini terambil di dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga pun menyanyikan kemuliaannya. Layak dipuji, layak disembah. Dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Kemuliaan
Ibu Nini bisa memimpin di dalam doa. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore yang indah ini Tuhan, kalau kami bisa berkumpul beribadah di gereja kami ini Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Bapa, Engkau yang menyertai kami Tuhan, setiap yang beribadah di sini Tuhan, ataupun yang mengikuti streaming Tuhan, Bapa sendiri Tuhan yang menyertai kami. Bapa, dalam ibadah ini Tuhan, tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga ibadah ini Tuhan benar-benar untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih. Tak ada kasih seperti kasih Allah kita. Dia rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Kasih-Nya sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Mari kita sembah Dia, kita pujikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, bersyukur, 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 bersyukur,
dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Kita juga akan mengadakan perjamuan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita boleh layak untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Kami beri waktu buat Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berdoa kepada Tuhan. Tak pernah kuragukan kesetiaan Tuhan. Dia selalu pegang hidup kita. Sepenuh jiwaku, aku yakin dan percaya. Dia selalu menuntun langkahku dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita pujikan, tak pernah kuragukan akan kesetiaan. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Saatnya kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan bagi jemaat yang rindu ingin memberi persembahan melalui transfer bisa dikirim ke rekening atas nama Ibu Winarse. Dan untuk doa persembahan kepada Bapak Suyadi kami persilahkan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Bapa. Segala hormat dan kemuliaan
sampai selama-lamanya bagi-Mu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada saat ini ya Bapa, sungguh kami semua yang dapat ini bersyukur kepada-Mu karena berkat-berkat yang sudah Kau limpahkan kepada kami, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Itu adalah bukti kesetiaan-Mu terhadap kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Karena Engkau-lah yang pemilik kehidupan di dalam hidup kami ini semuanya ya Bapa. Sungguh Engkau setia memelihara segala kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, biarlah rasa syukur kami atas pemeliharaan semua ini saya naikkan kehadiran-Mu ya Bapa, berupa persembahan kami ini ya Bapa. Terimalah persembahan persepuluhan dari setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah persembahan dan persepuluhan ini Kau berkati Bapa, sehingga persembahan kami ini sungguh berguna bagi kemuliaan nama-Mu melalui gereja-Mu Duta Ilahi ini. Sehingga pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu melalui gereja Duta Ilahi ini sungguh-sungguh memuliakan Engkau ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab kami percaya Bapa, kuasa-Mu yang tak terbatas akan terus Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua ini saya naikkan kehadiran-Mu yang mulia, yang maha tinggi, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan, jadikan aku pancaran berkat. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Kita pujikan bait yang kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jadikan aku pancaran terang. Jadikan aku serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan, berkati persembahanku. Usah
dalam hidup ini apapun bisa terjadi, tetapi yakinlah dan jangan ragu, karena kasih Allah tak pernah meninggalkan kita. Janjinya iya dan amin. Yesus, ku percaya padamu. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya boleh menguatkan setiap kita, juga menjadi berkat bagi kita semua. Kita pujikan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Kami percaya kepadamu Tuhan, yang sebentar lagi sabdanya kami baca, kami renungkan. Dan biarlah sungguh-sungguh hadirat Roh Kudus yang mulia menaungi kami, mengurapi kami, sehingga tidak satu pun kami di dalam ruangan ini yang kehilangan berkat-Mu dari firman-Mu pada malam hari ini. Arahkan pikiran kami, hidup kami, supaya kami menyenangkan Engkau. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus penyelamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di sini saya tadi sempat salah menyapa Mas Jeffrey, ternyata keliru. Kakaknya wadiknya. Oh iya kembar. Iya kembarannya ya Mas Jeffrey dan teman-temannya, selamat datang ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kita masih belajar lanjutan topik pagi ya. Penginjilan yang berpusat pada Kristus ya. Sore hari ini kita lebih ke subtema akibat kalau menginjili tetapi tidak berpusat pada Kristus. Ya, kita akan baca dahulu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang pelukis namanya James McNeill Whistler ya. Ya, pelukis ini saudara-saudara diminta oleh seorang pejabat militer, karena pejabat militer ini pengen bangun di pangkalannya, di dalam pangkalan itu ada sungai dan harus ada jembatan yang dibangun. Pelukis ini suruh membuat desain gambar yang calon jembatannya nanti seperti apa yang bagus, tetapi juga terlihat asri gitu ya, ada tanaman-tanamannya, sungainya diapain biar nanti kalau jadi itu jembatannya bagus. Nah, akhirnya sang pelukis yang namanya James McNeill Whistler ini, saudara-saudara, dia mulai melukis jembatan, sungai, ada rumput, ada tanaman, ada pohonnya ya, bagus sekali dan hasilnya ditunjukkan pada komandan lagi. Ini Pak hasilnya. Nah, rupanya saudara Whistler ini, pelukis ini melukis dua anak mancing, ya seperti orang-orang sini ya, dari jembatan mancing di sungai. Lalu komandan ini berkata, singkirkan dua anak ini. Dari lukisan maksudnya. Baik, ya, akhirnya karena masih pakai pensil, ya dia hapus lagi, dipindah anak dua mancing tadi di sungainya sekarang, bukan di jembatannya, mungkin fokusnya kan ini jembatan. Oke, di jembatannya tidak ada yang mancing itu pindah ke sungainya, kecil di situ. Ditunjukkan lagi komandannya, ini komandan, ini dua anak ini harus dihilangkan. Loh, komandan kan maunya gambar jembatan toh, kok ngurusi dua anak ini jadian, anak ini harus dihilangkan gitu ya, harus dihilangkan anak ini. Ya, padahal maksudnya anak orang mancing itu menunjukkan asri, alami. Jadi ada anak-anak, tentara itu biasanya ditakuti anak-anak, dimunculkan anak-anak supaya di pangkalan itu tidak menakutkan anak-anak gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, orang-orang Kristen sekarang itu ingin, saudara, seperti komandan tadi, menginginkan bentuk Injil yang enak dan menyenangkan semua orang. Makanya sekarang saudara-saudaraku, makin lama itu kekristenan itu makin permisif, ya, inklusif, bukan eksklusif ya. Kalau dulu selamat itu hanya orang yang percaya Yesus. Sekarang mulai enggak, saudara. Orang teolog-teolog, saya sudah banyak ketemu teolog-teolog, saudara, dosen-dosen
Dosen-dosen yang ngajar pendeta-pendeta loh saudara. Alirannya beda-beda saudara. Dosen saya ada yang berkata begini, orang yang selamat itu tidak harus Kristen. Orang yang meneladani Yesus, orang beragama lain seperti Mahatma Gandhi, itu bukan orang Kristen tetapi dia hidup secara Kristen. Jadi orang-orang semacam ini tidak mungkin dibuang ke neraka. Nah, ini yang saya sebut saudara, Injil semau-maunya sendiri. Lama-lama semua boleh saudara, lama-lama nanti tanpa Yesus enggak apa-apa. Yesus mati untuk semua orang, kok orang enggak Kristen, surga itu bukan hanya orang Kristen. Kemarin ini juga sudah saya dengar loh saudara, perkataan ini dari hamba Tuhan. Jadi Yesus mati itu untuk semua orang. Jadi entah itu orang agama apapun ditebus oleh Yesus, jadi selamat. Gitu. Nah, jadi lama-lama itu permisif, inklusif, jadi semua dirangkul, semua boleh. Ada gereja-gereja yang kalau di sini mungkin masih langka ya di Indonesia, tapi di negara-negara Eropa, Barat, Amerika dan sebagainya, pernikahan sesama jenis boleh. Lama-lama boleh. Tidak ada larangan, lama-lama. Makanya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Injil itu sekarang dibentuk semau-maunya orang-orang Kristen itu sendiri. Bukan orang Kristen mencoba memahami kehendak Tuhan, tetapi Allah dibentuk sesuai dengan kemauan kita. Nah itu saudara, kepentingannya, makanya khotbah pada malam hari ini kita akan belajar akibat memberitakan Injil, tapi pusat Injil itu tidak pada Kristus. Pusatnya pada siapa? Pada teolog-teolog, pada orang Kristen, pada diri sendiri. Tadi pagi juga sudah saya singgung seperti itu. William Shakespeare, saudara-saudara, menulis demikian, iblis dapat mengutip Alkitab sesuai keinginannya. Ini sering saya kutip ya, dan banyak dikutip oleh para pengkhotbah. Iblis itu mengkutipi ayat firman Tuhan, saudara. Makanya saudara kalau mendengar firman Tuhan sekali lagi harus pilih-pilih channel, pilih-pilih pengkhotbah, karena iblis pun mengutipi ayat. Tidak semua kalau mengutip ayat Alkitab itu berarti khotbahnya benar, firman Tuhannya benar. Iblis mencoba Yesus itu mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Bukankah ada tertulis? Bukankah ada tertulis? Iblis menggodai Adam dan Hawa juga mengutip firman Tuhan sedikit membelokkan. Ya. Bukankah pohon buah-buahan di seluruh taman ini boleh kamu makan buahnya? Oh, enggak gitu firman Tuhan. Semua boleh tapi yang di tengah itu jangan. Nah, dibicarakan firman Tuhan, saudara. Ya, dibicarakan, tetapi nah nanti saudara akan lama-lama mengenal ya, kalau apalagi kalau saudara simak khotbah saya tadi pagi di channel GBI Duta Ilahi ya. Nanti saudara buka yang ibadah pagi di rumah. Ya, saudara pasti akan semakin jelas sekali. Saya kutipkan tulisan Bolan dan Niftrik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Bolan dan Niftrik berkata demikian, bahaya yang selalu mengancam adalah kepercayaan kepada Allah yang hidup kita gantikan dengan pengertian tentang Allah atau sesuatu pandangan tentang Allah. Artinya sebenarnya kita menganut suatu ilah yang adalah ciptaan pikiran atau kesalehan kita. Dengan kata lain, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 26 itu apa toh? Manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, tetapi bagi orang-orang Kristen sekarang, pengkhotbah sekarang dibalik, kita putar balikkan dengan menciptakan ilah-ilah menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah itu sekarang dirubah, disesuaikan menurut kemauan kita. Makanya hasilnya apa? LGBT ya boleh, tanpa Yesus ya tetap selamat. Ya. Padahal Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Markus 16 yang itu. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa percaya. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara seperti itu, saudara-saudara, tetapi itu semua diabaikan. Ya.
Karena apa? Karena firman Tuhan, Injil itu, Tuhan itu sekarang dibentuk sesuai dengan pikiran kita. Ya. Posisi menjadi terbalik, Allah yang harus menuruti kemauan kita. Alkitab harus disesuaikan dengan zaman kita. Injil harus disesuaikan dengan kondisi zaman, kata orang-orang yang meleset ini. Banyak loh saudara, banyak sekali. Makanya ajaran apalagi sekarang era keterbukaan ya, di YouTube itu saudara dapat dengar ajaran yang apa saja. Ya, tetapi kebanyakan yang menarik ya. Kebanyakan sekali lagi biasanya yang berbau motivasi. Tadi pagi sudah saya bahas tentang bagaimana saudara diberkati, bagaimana saudara disembuhkan. Bukan saya tidak percaya, sekali lagi saya percaya, saya mengalami kesembuhan, saya mengalami mujizat pemeliharaan. Tetapi bayangkan saudara kalau mimbar hanya diisi saudara diberkati, saudara disembuhkan, saudara diberkati, itu artinya Tuhan kita manfaatkan, kita mengikut Yesus demi kenyamanan kita. Kenyamanannya apa? Ya kalau sakit sembuh. Kenyamanannya apa? Kalau bisnis kita bangkrut jadi bangkit lagi dan labanya miliaran. Nah jadi ikut Yesus, Yesus Allah itu ya, bukan kita melayani Tuhan, tapi Tuhan melayani kita, melayani kepentingan-kepentingan kita. Makanya banyak orang yang setelah mengikut Yesus akhirnya mundur. Zaman Yesus banyak murid-murid yang mundur. Tadi pagi sudah saya kutipkan Yohanes 6. Banyak murid yang mundur itu. Karena kecewa. Padahal mereka melihat mujizat loh saudara. Mereka mengalami mujizat. Makan 5 roti dan 2 ikan, itu dimakan 5.000 orang laki-laki, berarti banyak sekali yang makan itu. Tapi Yohanes 6 dikatakan apa? Ketika ajaran Yesus mulai terlihat keras, banyak yang mengundurkan diri, apalagi ketika Yesus ditangkap, sudah mulai mundur semua. Kecuali Yohanes, Maria, dan beberapa wanita yang tetap berada di bawah salib Yesus, yang lainnya lari ngacir, saudara-saudara. Karena apa? Karena tadi ya, Tuhan itu digunakan untuk kesenangan kita, kenyamanan kita. Yesus padahal di dalam lagu-lagu rohani, lagu-lagu zaman dulu contohnya, Tuhanlah batu karangku. Yesus itu batu karang yang teguh, yang kokoh. Makanya Injil yang isinya tentang batu karang ini mesti Injil yang kuat. Makanya di dalam Roma Paulus berkata, Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, karena kuat. Ya, karena Injil yang sejati itu fokusnya Kristus. Jadi batu karang itu. Tetapi oleh para pengkhotbah, para teolog, oleh orang-orang Kristen sekarang, Injil yang seharusnya berisi sekuat batu karang karena isinya adalah Yesus Kristus, batu karang zaman, sekarang menjadi Injil ilalang yang seturut tiupan arah angin. Kalau arah anginnya sekarang ini sedang toleransi, ya sudahlah Injil dikemas yang toleran, pluralisme. Jadi Injil ya sudah, tanpa Yesus tetap selamat. Mahatma Gandhi sekali lagi ya, itu bukan orang Kristen tetapi hidup secara Kristen. Jadi dia masuk surga walaupun dia tidak ke gereja. Tapi dia meneladani Yesus. Dan banyak orang-orang beragama lain yang tidak percaya Yesus tapi meneladani Yesus, hidup seperti Yesus, makanya dia tetap selamat. Nah, mulai diperlunak saudara. Karena apa? Trennya lagi tren pluralisme. Sekarang ini pemerintah sedang menyejukkan. Sebetulnya ajaran Kristen, saya itu ya sejuk loh saudara. Bukan saya berkhotbah seperti ini, saya ini pengkhotbah keras. Karena seringkali masalah waktu saya di FKUB ketika ada masalah-masalah konflik antar umat beragama, saya turun mendamaikan. Ya kadang-kadang ke kantornya MUI, kadang-kadang ke markas mereka. Saya tetap rukun. Ketika saya keluar ruangan ini, saya akan merangkul semua. Tetapi soal iman, kepercayaan,
Saya fanatik banget. Saya percaya banget. Dan itu sama loh saudara, saya katakan di hadapan tokoh-tokoh agama ketika di kantor Kemenak, Tulungagung, saya katakan sama. Saudara-saudara yang beragama, saudara harus fanatik dengan agama saudara. Saya fanatik dengan agama saya. Tetapi ketika saya keluar selesai ibadah, saya menganggap seluruh warga negara bangsa Indonesia itu keluarga saya, bangsa saya, sahabat-sahabat saya. Saya berkhotbah keras gini ini bukan berarti memusuhi, enggak. Tetapi saudara-saudara, ajaran itu harus kokoh. Kalau Injil itu sudah mulai diengkak-engkok, lama-lama semua boleh. Ya. Lama-lama semuanya baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Injil yang yang diobang-ambingkan oleh zaman, menyesuaikan keadaan. Jujur saudara, pendeta-pendeta yang berkhotbah menyejukkan. Coba kalau saya berkhotbah ya, di internet bayangkan. Jadi Bapak Ibu, ini saya nih, di YouTube nih, kan YouTube yang nonton banyak ya, ada orang Hindu, Muslim, Kristen, Buddha. Saya berkata, saudara-saudara yang beragama lain, saudara-saudara akan tetap masuk surga. Mereka senang enggak sama saya? Pasti mereka akan memuji, ini pendeta keren. Sejuk ajarannya. Dengarnya itu loh ayem di hati. Harusnya seperti ini. Iya, saya menyenangkan manusia, tapi saya menjadikan diri saya musuhnya Allah. Karena Tuhan tidak berkata seperti itu. Itu saya mencoba membengkokkan Injil. Saya cari ayatnya bisa. Selalu ada ayat saudara. Saudara mau merokok ada ayatnya. Saudara mau minum minuman keras cari ayatnya ada. Minumlah anggur. Oh, boleh loh berarti minum anggur. Anggur itu di zaman dulu biasa kayak ada fermentasinya. Boleh toh berarti. Mau apa lagi saudara? Mau cerai? Ada itu. Lah itu Musa mengeluarkan surat cerai. Mau apa lagi? Yang tidak baik semua ada ayatnya. Makanya saudara-saudaraku Alkitab ajaran-ajaran Kristen itu sekarang rawan sekali diputar balikkan. Sudah bukan ajaran Kristen. Makanya simbolnya kemarin saya bilang ya bukan salib lagi, sekarang roti Holland sumbernya. Karena orang Kristen yang dicari, yang diburu, khotbah-khotbah bagaimana yang membangkitkan motivasi, yang membangkitkan semangat. Haleluya, saudara-saudara disertai Tuhan, kuasa Tuhan menopang saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, saudara akan menang, saudara adalah pemenang. Banyak yang didengarkan yang gitu, enak toh. Tapi itu mirip dengan Mary Riana, Mario Teguh, hanya dibumbui ayat-ayat Alkitab. Saudara dengar khotbahnya Petrus, Paulus, Yesus, apakah bicara seperti itu? Masalahnya gitu, enggak sadar kan kita ya, dengarkan iya ya, asik, enak loh, enak. Tapi apakah Yesus bicara seperti itu? Ya, apakah Paulus membicarakan hal-hal kayak gitu? Cukupkanlah dirimu, ngomong cukupkanlah dirimu supaya apa? Supaya kamu dapat melayani Tuhan, bukan supaya dia sedang ngomong. Paulus berkata jangan khawatir, bersukacitalah. Bersukacitalah itu bukan artinya kita berurip bersenang-senang, bukan. Enggak ada kayak gitu saudara. Bersukacitalah itu ditulis Paulus ketika dia berada di penjara. Kenapa tetap bersukacita? Karena hatiku terarah kepada Yesus. Bersyukur karena dia, nah itu Injil yang sejati itu fokusnya Yesus, Yesus, Yesus. Bukan sembuh. Yang sekarang kan soalnya dibelokkan ke kesembuhan. Saya tidak menentang sekali lagi ya, tapi saya sedih. Sudah dapat membedakan mudah-mudahan ya. Saya sedih karena seluruh khotbah-khotbah di YouTube menjadikan kesembuhan, berkat, kelepasan. Aduh, orang Kristen itu dijadikan manja banget saudara-saudara. Jarang saya mendengar khotbah pikulah salib. Siaplah menderita bagi Tuhan. Baktikan hidup saudara, talenta saudara, kemampuan saudara untuk melayani Tuhan. Jarang kita dengar gitu.
Ya ada pengkhotbah-pengkhotbah itu nyinggung tentang hidup kudus, ada, tapi kecil, sedikit porsinya sedikit. Bandingkan porsinya dengan Yesus. Paulus, ketika bicara tentang kehidupan, sudah tuntutan Yesus. Hai kamu ular beludak. Nikodemus, kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan memasuki kerajaan. Yesus itu lebih banyak mengajarkan ajaran-ajarannya keras. Ada hiburannya, ada, tapi tidak banyak. Jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara, nah itu hiburannya. Tetapi porsinya, saudara-saudara, ajaran yang saya itu lebih banyak berbicara tentang kehendak Tuhan. Bukan bagaimana menyenangkan pendengar. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi kalau kita ini memberitakan Injil, tapi berpusatnya pada Kristus, pusatnya pada orang. Mungkin bagi saudara yang belum mendengar khotbah saya pagi atau minggu lalu, mungkin saudara masih bingung. Maksudnya apa? Gini, saudara menginjili orang maksudnya begini. Yuk ikut Yesus yuk, karena ikut Yesus itu seneng loh. Ayo ikut Yesus, enak ikut Yesus itu. Apakah itu salah? Kemarin sudah saya bahas. Itu separuh benar. Ada benarnya. Tapi separuh benar itu berarti tidak benar, karena cuma separuh benar. Ini yang saya maksud, saudara, penginjilan yang tidak berfokus pada Yesus. Fokusnya pada diri kita manusia. Makanya di dalam ayat 12 tadi, saya memilih ayat ini, karena ayat ini tegas dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Dia. Ini penginjilan, ini rasul-rasul itu sedang menginjili orang jemaat mulai-mulai kalau penginjilan yang dibicarakan tentang Yesus. Yesus, keselamatan. Dari apa? Dari neraka. Bukan dari kebangkrutan, bukan dari penyakit. Ada kesembuhan, Paulus menyembuhkan banyak orang. Tapi di mana-mana yang diberitakan bukan, kalau saudara sakit, angkat tangan saudara ke layar. Saat ini saya akan mendoakan saudara. Yang sembuh ya pasti ada lah. Pasti ada. Tadi pagi sudah pernah saya sampaikan ya, saya dengan Bu Nini video callan waktu masih pacaran, Bu Nini di Malang. Saya katakan, sekarang kelihatan ya, aku nyeken gini, tanganku tak dekatkan kamera, seret. Rasakan, kamu rasakan enggak? Ser, rasakan enggak? Bu Nini ini ada orangnya. Iya, kerasa mas. Iya, itu permainan psikologis kok. Itu pada bermain permainan psikologis, saudara-saudara. Apalagi yang sugestibel, kerasa banget itu digitukan. Tapi itu bahaya. Di area firman Tuhan orang sudah bermain-main memanipulasi psikologi orang banyak. Ya pasti ada yang, makanya saudara, yang batunya ponari itu loh, batu, banyune ponari iso nambani saudara. Diminum, yakin sembuh ya sembuh, itu yang disebut sugesti. Bu, apakah Pak Tri tidak percaya kuasa Tuhan? Percaya. Percaya, saya sekali lagi ya, percaya, jangan salah paham. Tetapi kalau berita itu isinya kayak gitu terus, saya sedih gitu loh. Karena firman Tuhan tidak kayak gitu. Yesus itu ketika mengajar berfirman tidak kayak gitu, Paulus tidak kayak gitu. Lah mereka itu tiru-tiru siapa? Mary Riana, Mario Teguh, John Robert Power. Hanya dibubui ayat-ayat. Semua untuk menyenangkan saudara loh itu. Saudara dan saudara ya senang sisan, tambahan. Ya, senang dibuai karena mendengar hal-hal yang memang saudara inginkan. Mike Yaconel ya, menulis demikian saudara. Tragedi dari iman modern ialah bahwa kita tidak lagi mampu merasakan ketakutan yang besar. Kita tidak takut pada Allah. Kita tidak takut pada Yesus. Kita tidak takut pada Roh Kudus. Akibatnya kita telah mengembangkan Injil yang berpusat pada kebutuhan untuk menarik perhatian ribuan orang. Tetapi tidak mengubahkan seorang pun. Patut disayangkan bahwa kita yang telah ditugaskan menyampaikan kabar baik yang menimbulkan rasa takut telah terobsesi untuk membuat kekristenan menjadi aman. Kita telah mencabut gigi dari harimau kebenaran.
Kita telah menjinakkan sang singa dari Yehuda. Dan sekarang kekristenan begitu masuk akal, begitu mudah diterima, begitu nikmat. Nah, yang bicara bukan saya tok toh. Ini banyak penulis loh, yang tak kutipi sejak nanti saudara simak khotbah pagi, banyak penulis yang sudah prihatin. Ada teolog-teolog yang benar-benar terus setia pada firman Tuhan. Walaupun tidak tenar, mereka tidak tenar, viewersnya tidak banyak, lebih banyak mesti yang kesembuhan lah, mesti banyak itu karena siapa yang pengen tidak seneng sih didoakan gitu. Ya, prihatin sesungguhnya. Makanya kekristenan itu sekarang begitu nikmat. Orang Kristen sekarang makanya sak karepe dhewe, saudara-saudara. Sudah hidupnya pedomannya bukan firman Tuhan. Pedomannya apa? Ya sak karepku. Karena apa? Injil itu bisa tak engkok-engkok sendiri. Saudara mau apa cari pandangan yang boleh menikah lagi? Ada. Kemarin kita PBI diskusi ya Pak Yati. Gereja yang mengajarkan boleh menikah dua ya ada. Lah itu loh Abraham istrinya dua. Mulai ada. Kalau ditanya alasannya mendalam, saudara. Ada sekarang yang ajarannya duit tunggal. Ada yang ajarannya nanti di surga itu ada pernikahan lagi. Tapi jodohnya yang memilihkan Tuhan itu di PBI kemarin kita diskusikan. Ajarannya makin aneh-aneh. Kalau saudara, bukan ini tanpa alasan, saudara. Mereka yang ngutipi ayat firman Tuhan. Pendeta-pendeta terkenal. Nanti ada nikah lagi lah, apa bedanya dengan saudara-saudara sepupu kita? Saudara sepupu kita itu nanti naik surga bingung merawani bidadari 7. Lah wong Kristen saiki ning surga kawin juga wis komplit podo plek, makanya sekarang enggak ada bedanya sekarang wis. Sedih toh saudara? Lama-lama kekristenan itu sudah dibawa enggak jelas. Makanya gereja kita bersuara lantang, tetap bersuara lantang melalui streaming, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak, kita tetap setia pada firman Tuhan. Ya. Pak Pur cerita ya, dulu ketika suka minuman keras, ya. Dulu bosnya orang mabuk itu ya. Dia kemarin di PBI sempat cerita, saudara. Wong mabuk ini wis mabuk sudah melakukan wis ora jejeg, wis ndoyong. Gereja-gereja sekarang itu mabuk, terbuai apa? Terbuai berkat, kesembuhan kan yang nikmat-nikmat itu. Janji-janji surga. Ya, doa Yabes itulah doa kesayangannya. Padahal berkat bangsa Israel itu kamu keturunanmu akan menjadi berkat. Itu bukan bagi-bagi beras, jadi kaya raya bukan. Tetapi melalui Israel, melalui Yehuda akan lahir juru selamat yang menyelamatkan seluruh dunia. Itu disebut jadi berkat semua bangsa. Tapi itu dimaknai di orang-orang di bodoh itu seolah-olah berkat materi. Makanya nyanyi ini sampai melek merem, sampai nangis-nangis. Kiranya engkau memberkati aku. Yang seneng kan kayak gitu. Mabuk sekarang orang Kristen. Gereja-gereja makanya kosong, saudara. Teler semua. Jemaat itu sudah teler. Melakukan wis doyong, orang doyong ini kan reso jejeg. Mabuk kita itu bukan karena apa? Mabuk karena kita selama ini terbuai dengan segala kenikmatan, sudah dimanjakan dengan khotbah-khotbah yang nikmat, janji-janji surga kayak narkoba ganja. Makanya agama adalah candu, sampai Karl Marx bilang gitu. Karena pemimpin saudara dibuat janji-janji, buahnya akhirnya itu tidak realistis. Hidup saudara tidak akan seperti itu. Silakan saudara pegang janji apa. Kemarin yang baru saja cerita ke saya, Bu Nini ada ya, saksinya Bu Nini. Saya kecewa sama Tuhan, saya itu mengimani Mazmur 91. Tapi malah meninggal. Malah sakit. Saya kata, sopo modal memazmur terus. Tuhan kok harus menepati mazmur ini. Tuhan itu tidak bisa disetir kayak gitu. Itulah saudara mau memperalat Tuhan. Tapi saya cuma dalam hati. Gitu itu kalau penerapan salah. Mengklaim. Ayat Alkitab itu sudah tertulis, saudara harus pelajari konteksnya. Itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Kalau perjanjian lama nafsirkannya beda lagi.
Karena perjanjian lama harus dilihat dari kacamata perjanjian baru. Tidak bisa langsung ditafsirkan, oh iya jelas ini jelas. Tidak gitu. Makanya walaupun ada yang ngeklaim, nangis saudara dia. Saya kecewa sekali sama Tuhan. Gitu ya Bu Nini ya. Padahal itu rohaniawan. Saya kecewa sama Tuhan. Saya geli. Makanya mbok saudara dengar khotbah-khotbah yang janjinya heboh-heboh. Ya, tapi saudara imani, tidak akan seperti itu hidup saudara. Realistis saja, tidak akan seperti itu. Mungkin suatu saat iya ada yang terjadi. Tapi lebih banyak yang tidak akan terjadi. Jangan salah itu loh. Karena hidup ini, dunia ini sudah dunia yang penuh dosa, jatuh dalam dosa, sudah bukan tempat ideal lagi. Ya, Allah tidak pernah berubah, namun gerejanya yang berubah. Allah dibuat lunak karena umatnya lagi mabuk tadi ya. Orang-orang Kristen yang diupload ya, sekarang coba kita jujur saja, kalau kita besok Selasa libur. Nah, Selasa libur ya, berapa banyak di antara saudara yang merencanakan akan doa puasa. Pas libur, enggak kerja, tak doa puasa. Ini kesempatan aku berdua dengan Tuhan. Ada enggak yang merencanakan gitu? Selasa ya? Hah? Oh diundur Rabu, ya diundur Rabu lah. Pokoknya hari libur itulah. Aku kurang kerja soalnya. Ada yang merencanakan enggak? Wah pas libur aku tak doa. Doa puasa itu, seharian aku akan di kamar. Pasti kan rencana kita, neng dia liburan. Nah itu loh. Saya tidak menyalahkan saudara, kita semua, saya termasuk. Kita ini sudah orang Kristen yang memang jadi duniawi. Yang ada di dalam pikiran kita adalah bagaimana kita menyenangkan diri kita. Bukan lagi menyenangkan Tuhan. Kalau orang Kristen mula-mula menyenangkan Tuhan, betul saudara-saudara. Bolan dan Neftrik menulis demikian saudara, bahwa manusia seakan-akan menurunkan Allah dari surga dan menganggap dia sebagai seorang yang kita kenal baik, dan sudah menjadi seperti yang kita inginkan. Jadi Allah itu seperti yang kita inginkan. Makanya apa? Akhirnya ya hidup kita, pedoman kita, patokan kita bukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita tafsirkan sendiri sesuai keinginan saya. Gitu. Nek saya enggak loh saudara. Makanya saya sering ngutipi gini nih supaya saudara ngerti. Itu pikirannya Pak Tri sendiri enggak tahu. Teolog-teolog yang saya kutip itu saudara, teolog-teolog yang menggumuli firman Tuhan. Jadi pikiran-pikiran saya itu dicek juga oleh dengan para bapak-bapak gereja. Seperti itu enggak. Makanya saya sajikan ke saudara. Ini loh yang punya pikiran gini ini bukan saya tok. Ya. Tetapi banyak orang-orang teolog-teolog yang benar-benar lurus pegang firman Tuhan yang sedih prihatin. Ya. Monoteisme manusia bisa juga merupakan penyembahan kepada salah satu ilah ciptaan sendiri, itu kata Bolan dan Neftrik. Ya. Yang kedua saudara terakhir ini sudah pendek, akibat kalau kita tidak memberitakan Injil yang berpusat pada Kristus tapi berpusat pada diri manusia adalah kita membuat kekristenan kembali seperti agama lainnya. Nah ayat 12 jelas ya, keselamatan itu hanya dalam Yesus. Tetapi tadi ya, kalau fokusnya pada manusia adalah bagaimana menyenangkan manusia, bagaimana menyenangkan saudara. Ayo ikut Yesus, bahagia kok, indah, menyenangkan. Tentang pikul salib, sangkal diri, saudara tidak sampaikan. Takut orang itu nanti takut. Ya, jadi yang disampaikan yang menyenangkan. Timotius Keller menulis demikian. Nah ini teolog lain lagi saudara. Tadi Bolan, Neftrik, ada siapa lagi tadi banyak ya. Sekarang Timotius Keller menulis demikian. Saya menunjukkan bahwa agama universal dari umat manusia ialah kita mencatat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan menyerahkan daftarnya kepada Allah sehingga Allah berutang pada kita. Injil adalah Allah mencatat perbuatan-perbuatannya yang baik dan menyerahkan daftarnya kepada kita sehingga kita berutang kepadanya, itu yang benar. Ya, singkatnya mengatakan bahwa seorang yang baik dan bukan hanya orang Kristen sanggup menemukan Allah, berarti mengatakan bahwa perbuatan baik sudah cukup untuk menemukan Allah, itu yang salah.
Namun pendekatan yang kelihatannya inklusif ini sebenarnya sangat eksklusif. Ia mengatakan orang-orang yang baik dapat menemukan Allah dan orang-orang yang jahat tidak. Apa artinya ini bagi kita yang semuanya memiliki kegagalan moral, kita tersisih. Ya. Ini penulis Timotius Keller, saudara. Jadi ada agama universal. Agama universal itu apa? Kowe pokoknya apik selamat. Nah itu agama universal. Wis agamamu apa saja, asal kamu hidupmu baik-baik, mesti selamat. Itu universal, agama universal. Tapi baik, terus Timotius Keller bertanya, bener sampean baik? Pikir sih lu. Kalau bener orang yang baik masuk surga, penjahat di sebelah Yesus itu masuk surga akhirnya. Terus wanita yang berzina itu, kedapatan berzina, diampuni malahan. Lukas pemungut cukai pengkhianat, memeras orang, jadi murid Yesus malahan. Orang Farisi, orang Saduki yang saleh suci, tidak pernah berzina, tidak pernah begini begitu, celakalah engkau. Gimana yuk? Makanya pikir dulu mau ngomong. Yang penting berbuat baik itu masuk surga. Pikiran, karena saudara dan saya sebenarnya tidak baik. Allah punya ukuran sendiri, saudara, standar sendiri yang berbeda dengan kita. Saya akan menutup, saudara, zaman saya masih remaja, saya masih melihat orang membuat batik tulis dengan canting. Canting itu jadi dia gambar kain dengan pola dulu. Setelah itu kain itu nanti kan dicelup, ya. Biasanya celupnya warna coklat, warna hitam ya. Nah, warna yang akan mau dicelup warna hitam, yang coklat itu ditutup dulu. Semua yang warnanya coklat ditutup karena akan dicelup yang hitam. Nah, setelah dicelup yang hitam, polanya muncul, kering, dijemur, diprotoli dulu. Terus nanti yang hitam ditutup genti, rumit banget saudara. Ya, rumit sekali. Nah, tetapi kalau tidak ditutup gitu saudara-saudara, cuma langsung dicelup, blung, diangkat ireng kabeh. Nah, gereja-gereja ini kan teolog-teolog yang tidak berfokus pada Yesus, fokusnya pada manusia, kan pengen agama itu jadi agama universal. Podo wae kabeh. Itu pengen dicelup, diangkat ireng kabeh. Coklat-coklat kabeh. Akhirnya saudara melihat sekarang gereja, hanya bedanya jalan keselamatan itu satunya lewat Yesus, satunya beribadah di gereja, satunya beribadah di tempat ini, di vihara, di pura, semuanya masuk surga, tapi pintunya beda-beda. Dan itu bukan Injil yang benar. Termasuk saudara-saudara ya, Injil yang keliru adalah apa? Ketika saudara berusaha menyenangkan orang. Jangan. Katakan memang bahwa kita berhadapan dengan Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang kalau murka pernah dunia dilenyapkan. Banjir zaman Nuh, seluruh dunia dimusnahkan. Ketika dia murka, ketika dia menghakimi seperti itu, tidak main-main saudara. Sodom dan Gomora seluruh kota ditunggang balikkan. Perjanjian baru, Ananias dan Safira memberi persembahan, tidak jujur, ngomongnya itu semua padahal separuh, mati seketika. Nah, Allah yang semacam ini jangan diperlunak, tidak apa-apa. Allah tidak apa-apa kok. Kita lu berbuat dosa tidak apa-apa. Firman Tuhan mengingatkan jangan anggap kesabaran Tuhan itu Tuhan lalai. Oh, tidak apa-apa sekarang. Bukan tidak apa-apa. Ada saatnya. Ya, ada saatnya Tuhan akan bertindak. Oleh karena itu, mari kita mengikuti perjamuan kudus, kita meluruskan hati kita. Mulai sekarang saudara belajar firman Tuhan yang benar. Jangan yang berusaha menyenangkan telinga, membuat saudara semakin duniawi, mengejar hal-hal yang itu membuat menyenangkan diri saudara. Itu bukan Injil yang benar. Injil yang benar saudara akan diperhadapkan terus-menerus pada salib. Salib itu apa? Kematian pada diri sendiri, penyangkalan diri. Hidup bagi Tuhan itu salib. Ya, ini bukan masalah kesembuhan saya ngalami, berkat mujizat saya ngalami, tetapi saya bukan karena mendengarkan khotbah kayak gitu.
karena saya terus terarah kepada salib. Ya. Carilah dulu kerajaan Allah, arahkan hatimu dulu kepada Tuhan, layani Dia, mengabdi kepada Tuhan, maka semuanya akan diberikan. Ya. Silakan para petugas maju ke depan, para musisi maju ke depan, dan silakan perjamuan kudus dibuka. Kita akan berdoa bersama-sama. Tercurah darah yang kudus ini. Atau ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa. Baik, mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita akan berdoa. Perjamuan kudus hanya diizinkan bagi saudara yang sudah dibaptiskan ya dari gereja manapun. Kita mengakui bahwa kalau saudara sungguh-sungguh dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kita menjadi satu tubuh. Hanya ada satu gereja di hadapan Tuhan. Ya. Gereja yang benar. Mari kita berdoa. Yang belum dibaptiskan jangan mengikuti dulu ya. Bapa, pada malam hari ini kami seperti perintah Tuhan Yesus untuk terus melakukan perjamuan kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Oleh karena itu gerejamu pada hari ini mengadakan perjamuan kudus seperti yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu berkati roti dan anggur yang kami pergunakan pada malam hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyikan ada kuasa dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Silakan saudara berdoa. Kalau sudah menerima, sembahlah Tuhan. Ucapkan syukur atas korban yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Tubuhnya hancur karena cambuk. Paku-paku menembus kedua tangannya, kedua kakinya. Mahkota duri dimasukkan dengan paksa sehingga merobek kulit-kulit di kepalanya. Dan terakhir tombak ditusukkan, lambung menembus jantungnya. Seluruh tubuh Tuhan Yesus hancur. Kesakitan yang luar biasa menyerang tubuh Tuhan Yesus. Dan Dia menahan semuanya itu demi saya dan saudara, supaya saya dan saudara tidak dikenai murka Allah. Supaya saudara terhindar dari murka Allah. Mengucap syukurlah atas korbannya di kayu salib dan mengakuilah dosa-dosa saudara. Mulailah saudara mengaku atas dosa-dosa saudara. Minta pengampunan Tuhan.
Perjamuan kudus adalah saat yang sakral, yang kudus. Karena saat perjamuan kudus, saudara, anugerah Tuhan benar-benar dilimpahkan, berlimpah ruah, rahmatnya berlimpah ruah. Dan saudara yang menerima perjamuan kudus adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Malam hari ini pun saudara menerima karena Tuhan menghendakinya. Karena dengan cara itu Tuhan menyatakan kepada saudara bahwa saudara ditebus, saudara diampuni, saudara tetap menjadi miliknya. Hari ini Yesus memberikan tubuhnya dan darahnya kepada saudara. Terimalah, itu bukan kebetulan saudara. Tetapi karena memang Tuhan ingin memeteraikan saudara, memberitahu saudara bahwa saudara ditebus. Saudara tetap dikasihi, saudara tetap dicintai oleh Tuhan. Mari kita buka roti dulu, kita pegang dengan tangan kanan kita. Mari kita angkat di hadapan Allah Tritunggal. Ya Bapa, setiap tangan yang memegang roti adalah setiap tangan yang menerima, percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh tersalib. Tubuhnya benar-benar hancur, tersayat, tercabik-cabik, berlubang, baik oleh paku, tombak, duri, dan alat-alat penyiksaan lain. Sehingga tubuhmu benar-benar pecah, hancur karena kami. Penderitaan yang dahsyat dialami oleh Engkau di atas kayu salib. Dan Engkau berkata Tuhan bahwa Engkau rela menanggung itu supaya kami yang berdosa tidak mengalaminya. Oleh karena itu kami semua yang memakan roti ini kami mengimani bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi kami. Kami semua diampuni dan hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kami telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan kami percaya juga roti sebagai lambang kebutuhan utama orang-orang pada masa itu. Dan kami percaya bahwa ini menjadi tanda bahwa Tuhan tetap memelihara kami hingga saat ini. Dengan iman ini Tuhan kami akan memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Engkau disalibkan Tuhan, Engkau memecahkan roti dan membagi-bagikan. Dan setelah Engkau memakan, Engkau juga mengangkat cawan dan berkata kepada para murid-Mu, inilah anggur perjanjian baru. Darahku tercurah bagi kamu dan itu menjadi peringatan akan daku. Saat ini Tuhan kami percaya bahwa darah-Mu tercurah bagi kami di kayu salib. Kami semua yang memegang cawan yang berisi anggur ini, kami semua percaya bahwa kuasa darah Kristus menyucikan kami. Biarlah pada saat kami meminum anggur ini, kuasa darah Kristus yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu itu menjamah kami, menyucikan kami. Tubuh kami, jiwa kami, pikiran kami, semuanya disucikan menjadi bait Roh Kudus, bait yang kudus bagi Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh ketika meminum anggur ini Roh Kudus menguasai kami, sehingga bukan kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kami. Dan kami mengimani juga, kami berlindung di dalam kuasa darah Yesus Kristus, sehingga musibah bencana apapun dihindarkan dari kami. Dengan iman ini Tuhan kami akan meminum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Kita nyanyikan kunaikan syukur padamu Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di
di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagi-Mu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan biarlah kami semua yang sudah menerima perjamuan kudus pada malam hari ini, kami dilimpahi rahmat, anugerah, kekuatan Tuhan menopang kami, tangan-Mu tak terlihat terus menjaga kami, melindungi kami, menuntun kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat Tuhan dengan iman saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan penghiburan dari Roh Kudus dilimpahkan dalam hidup saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkati pekerjaan, aktivitas usaha saudara, kuasa darah Yesus Kristus membungkus menudungi saudara, dan hikmat penghiburan Roh Kudus akan terus dinyatakan dalam hidup saudara saat saudara membutuhkannya. Marilah Yehova Allah Israel, Allah semesta alam, limpahkanlah rahmat kekuatan-Mu karena kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Pengumumannya saudara-saudara satu saja, yaitu minggu depan dalam ibadah pagi ada doa penyerahan anak. Ibadah penyerahan anak. Apakah ibadah penyerahan anak? Kalau di gereja Katolik ada baptisan anak, kalau di gereja-gereja Protestan, khususnya gereja Baptis, tidak ada ya. Jadi adanya karena dibaptiskan tuh barang siapa percaya dan dibaptis, percaya dulu baru dibaptis. Kita tidak ada baptisan anak, tapi kita ada doa ibadah penyerahan anak. Jadi orang tua yang berkomitmen membimbing anaknya kepada Yesus, berkomitmen itu berarti berjuang mati-matian, membimbing anaknya kepada Tuhan. Silakan saudara menghubungi saya. Nanti saya dan seluruh jemaat akan mendoakan saudara supaya apa yang menjadi kerinduan saudara itu bisa terwujud. Nah, komitmen itu akan selesai ketika anak saudara menyatakan percaya Yesus dan minta dibaptiskan. Selesai, ya, komitmen saudara sudah terpenuhi. Nah, kita akan mendoakan. Bagi saudara yang ingin menyerahkan anak dalam ibadah pagi, silahkan nanti menghubungi saya. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih, selamat malam, selamat jalan. Terima kasih kehadiran para tamu, temannya Pak Jeffrey, ya. Terima kasih. Kapan-kapan silahkan berkunjung lagi. Yang tadi pagi yang banyak ya, yang anak muda pagi kebanyakan tadi. Hampir anak-anak muda datang pagi ya. Baik, itu saja, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.